Sekolah saya mau menggunakan platform Sympace untuk SPMB online-nya nih. Bagaimana caranya? Untuk memulainya, daftar dulu akunnya di sympace.id/SPMB. Klik daftar dulu. Nanti di sini kita isi nama lengkap kita. Isi email kita di sini. Terus ketik passwordnya. Ini membuat password baru. Pastikan passwordnya sama antara field di atasnya dengan field yang ini. Centang, saya sudah memahami dan setuju dengan kebijakan privasi. Kemudian, buat akun. Kita save. Kami telah mengirimkan kode 6 digit ke email yang tadi kita masukkan. Sekarang kita cek di email kita. Ini ada email masuk dari Sympace. Kode OTP dari Sympace. Ini kita klik copy. Kita paste di sini. Akun berhasil diverifikasi. Kita langsung masuk. Nama yang tadi kita masukkan itu otomatis akan menjadi nama yayasan. Ini nanti bisa kita edit. Di pengaturan, nama yayasannya bisa diedit di sini. Oke. Kita kembali dulu di halaman yang pertama. Jadi di halaman yang pertama ini, ketika kita sudah berhasil login, akan muncul nama yayasannya. Nah, website nanti itu levelnya adalah level yayasan. Jadi bukan per sekolah. Misalnya satu yayasan punya beberapa sekolah dan pesantren, SD, SMP, SMA. Itu akan ada di dalam induk satu di website yang sama. Karena kita belum punya sekolah, yayasan tadi sudah ada, tapi belum ada sekolahnya. Maka minimal ada satu sekolah di sini. Klik tambah sekolah dulu. Kemudian cari sekolahnya. Sekolah ini sudah ada pilihannya. Cari aja, misalnya SMP. Ini pilihannya ada banyak, misalnya Muhammadiyah. Ini ada banyak, nanti Muhammadiyah yang mana? Misalnya Pati. Nah, ada SMP Muhammadiyah Pati, SMK Muhammadiyah 1 Pati, misalnya. Atau NU. Makarif. Nah, di sini sudah ada. Misal dipilih ini, NPSN-nya otomatis terdeteksi. Kode unik sekolah ini diisi bebas. Untuk sebagai penanda saja. Kemudian tipe sekolahnya dipilih swasta atau negeri. Tingkatnya dipilih. Setelah itu klik tombol simpan. Nanti langsung saya contohkan saja yayasan yang sudah saya buat sekaligus sekolahnya untuk mempersingkat waktu. Ini adalah contoh yayasan yang sudah dibuat, sudah ada sekolahnya, kemudian langsung menuju ke menu tab ini, PPDB. Nanti akan ada beberapa menu yang di video sebelumnya sudah kita bahas. Ada data pendaftar, pembayaran dan keuangan, pesan broadcast, dan pengaturan. Untuk pertama kali setelah daftar akun Sympace, kemudian setelah login, yang diatur pertama-tama adalah langsung menuju ke menu sidebar pengaturan ini. Di submenu website, cek dulu websitenya sudah aktif atau belum. Ini adalah contoh kalau websitenya sudah aktif. Muncul section atau card shared domain ini. Ini websitenya. Misalnya ini di-copy link websitenya. Ini SMA Mulia. Kalau belum aktif, klik di sini untuk akses halaman website di menu website yayasan. Di yayasan ini, kemudian website ini harus muncul. Ini diklik nanti otomatis muncul seperti ini. Kemudian untuk mengatur bagaimana website ini alamatnya bisa custom nggak? Bisa. Ini kan alamatnya SMA Mulia, begitu. Ini didapat dari mana? Nah, ini SMA Mulia customnya di sini untuk alamat subdomain website SPMB online-nya. Ngaturnya dari sini. Dari menu buka dulu yayasannya. Kemudian menuju pengaturan. Kemudian di field kode yayasan. Kode yayasan inilah yang sekaligus digunakan untuk website subdomain SPMB online-nya. Lalu coba kita akses websitenya, maka begini tampilannya. Kita coba akses homepage-nya. Begini tampilan untuk website SPMB online-nya. Itulah pengaturan yang pertama, mengaktifkan website SPMB online-nya. Kita kembali lagi ke menu PPDB atau SPMB-nya.
Kita tadi di website, misalnya ini sudah aktif. Next, kita menuju submenu umum dan jadwal. Umum dan jadwal ini apa? Umum dan jadwal ini berisi beberapa pengaturan terkait dengan jadwal SPMB atau PPDB online-nya. Apakah pendaftarannya sudah dibuka atau belum? Pendaftarannya untuk tahun ajaran berapa? Kemudian status pengumumannya bagaimana? Tampilan ini kalau ini posisinya sudah ada tahun pelajarannya. Kalau belum ada tahun pelajarannya, maka tambahkan dulu. Tambahkan nanti akan lompat ke menu akademik di bagian ini. Tambahkan tahun pelajarannya. Tahun pelajarannya misalnya 2027 sampai 2028. Tanggal mulainya kapan? Dipilih saja bulannya apa. Misalnya tanggal mulainya bulan Juli. Tanggalnya 20. Ini 20. Misalnya, kemudian tanggal selesainya, oh ini 2027. Ya, 2027. Bagian ini bisa diedit, kalau selesai edit, jangan lupa klik simpan. Nah, kita kembali ke menu SPMB atau PPDB-nya. Pengaturan websitenya sudah, pengaturan umum dan jadwal sudah. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, jika dipilih buka, maka calon murid ini bisa daftar, bisa ngisi formulir. Bisa daftar, bisa ngisi formulir. Ini beberapa form pendaftaran ini, gak usah buat. Ini, untuk form yang custom yang buat, yang diatur custom, yang form ini detail lengkap dari data diri sampai ada file upload. Upload KTP, akta, pas foto, dan lain-lain. Itu bukan yang di sini, bukan form yang ini. Ini form hanya untuk pendaftaran isian pertama saja untuk calon siswa. Setelah buat akun dan nanti masuk atau login, di halaman login ini, login calon-calon murid, nanti baru dia akan mengisi formulir yang dibuat di menu ini, menu formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran nanti detailnya akan dibuatkan video terpisah untuk simulasinya. Untuk contoh praktik custom formulir nanti bagaimana. Kemudian submenu informasi dan kontak. Informasi dan kontak ini nanti akan muncul di website SPMB online-nya. Setelah calon murid login dengan akun yang sudah dibuat. Sebagai informasi atau panduan kepada calon murid tentang proses SPMB online-nya, dan lain-lain. Lalu submenu surat pernyataan dan kwitansi. Ini jika mau dibuat, misalnya sekolah mau calon siswa ini nanti mengisi surat pernyataan. Surat pernyataan ini bisa di-print atau nanti juga bisa di-upload melalui website SPMB online, bersamaan dengan dia mengisi formulir custom tentang data diri dan lain-lain. Baik, itu dulu yang perlu diatur saat pertama kali menggunakan platform Sympace untuk SPMB online. Di next video, kita akan belajar sekaligus langsung mempraktekkan bagaimana cara mengelola data pendaftar. Nantinya langsung akan kita praktekkan bagaimana calon murid mendaftar SPMB online melalui website, kemudian bagaimana setting pembayaran, bagaimana mengubah statusnya dari perlu verifikasi menjadi terverifikasi, menjadi diterima atau ditolak, bagaimana menambahkan label kepada salah satu atau beberapa di antara mereka, bagaimana mengecek dan verifikasi formulir mereka, bagaimana konfirmasi pembayaran mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.